Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Kita tawasul dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadrati Syekh Hashim Asy'ari, ila muassasah ta'limiyah Kebonsari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ولا الضالين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله والحمد لله رب العالمين. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dengan desimal. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dengan desimal. Yang kedua, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan pada soal cerita dengan benar. Nah, kita masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dengan desimal. Nah, pada pengurangan pecahan desimal, perhatikan nilai tempat bilangan desimal tersebut. Urutkan menurut nilai tempatnya masing-masing. Contoh. Nah, perhatikan yang Bu Tria tunjuk ya. Ini Bu Tria ada pecahan desimal 4,3 dikurangi 1,6. Nah, untuk menghitung ini, kita bisa menggunakan cara bersusun. Nah, kita jawab di sini ya, Nak. Jawab bersama-sama. 4,3 dikurangi 1,6. Nah, anak-anak, untuk menghitung pengurangan pecahan desimal dengan desimal ini, kalian harus memperhatikan tanda komanya dan kemudian mengurutkan nilai tempatnya, ya. Nah, Bu Tria tandai ini, jadi yang harus kita perhatikan adalah tanda komanya ini. Karena tanda komanya ini harus diluruskan. Kita hitung ya, Nak. 3 dikurangi 6 bisa apa tidak? Oh, enggak bisa. Berarti pinjem ya ke sini. Pinjem 1 jadi 13. Nah, anak-anak, karena 4 ini sudah dipinjem 1, berarti sisa berapa? Ya benar, sisa 3. Bagus. Nah, sekarang langsung kita hitung. 13 dikurangi 6 berapa? Bagus, hasilnya 7. Jangan lupa, nah, ini kan ada koma. Kita tulis koma di sini. Koma nggak boleh dihilangkan ya. Nah, karena 4 dipinjam 1 sisa 3. Nah, 3 dikurangi 1 berapa? Bagus, hasilnya 2. Jadi 4,3 dikurangi 1,6 hasilnya 2,7.
Mudah ya, jadi caranya memperhatikan nilai tempat dan jangan lupa tanda koma harus diluruskan ya. Lanjut. Nah, ini Bu Tria punya soal lagi. 3,43 dikurangi 1,7. Nah, caranya seperti tadi ya, kita hitung dengan cara bersusun. Kita luruskan komanya. Nah, 3,43 dikurangi 1,7. Nah, jangan lupa kita meluruskan komanya. Ya, yang penting, Bu, ini kok agak maju, nggak masalah. Yang penting kita meluruskan komanya dulu. Nah, anak-anak, karena ini kosong, bisa kita tambahin 0 agar mempermudah kita untuk menghitung ya. Nah, sekarang kita hitung ya. 3 dikurangi 0, benar, 0. Nah, sekarang 4 dikurangi 7 bisa enggak? Enggak bisa, berarti pinjam. Pinjam ke 3. Nah, karena pinjam 1 jadi 14. Karena 3 sudah dipinjam, berarti sisa 2. Ayo kita lanjutkan berhitung ya. 14 kurangi 7 berapa? Ya, benar 7. Jangan lupa nak komanya. Nah, komanya tetap ditulis, diluruskan komanya ya. Nak, nggak boleh ditulis di sini, nggak boleh tulis di sini. Koma luruskan ya. Lanjut, karena 3 sudah dipinjam 1 kan sisa 2. 2 kurangi 1 berapa? Bagus, hasilnya 1. Jadi 3,43 dikurangi 1,7 hasilnya 1,73. Mudah ya? Nah, lanjut. Nah, kalau tadi pengurangan, sekarang Bu Tria punya soal penjumlahan. Caranya sama, kita menggunakan cara bersusun. Nah, jangan lupa nak, komanya selalu diluruskan. Nah, 4 ditambah 5 berapa? Pinter, 9. Lanjut, 2 ditambah 1, bagus, 3. Anak-anak jangan lupa ya, komanya diluruskan, ditulis juga. 0 ditambah 1, 1. Bagus. Jadi 0,24 ditambah 1,15 hasilnya 1,39. Mudah ya. Jadi caranya itu kita harus memperhatikan nilai tempat dan meluruskan tanda koma. Kalau sudah dihitung jangan lupa tetap menuliskan tanda komanya ya. Putra lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal cerita. Nah, Putra punya soal cerita. Soal yang pertama ya, Randi mempunyai sepotong roti. Randi memberikan kepada Alfian dan Fahmi masing-masing seperempat potong. Sisa roti Randi adalah, nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal cerita, kita harus mengetahui tahapan-tahapannya. Yang pertama, diketahui. Yang kedua, ditanya. Yang ketiga, dijawab. Yang keempat, jadi. Nah, ada 4 komponen nih. Diketahui, ditanya, dijawab, jadi. Nah, kita pelan-pelan ya, nak. Ayo kita hitung bersama-sama. Diketahui. Nah, anak-anak, yang diketahui ini adalah yang garis tanda yang digaris berwarna biru. Nah, jadi ini adalah yang diketahui. Kita tulis, nah, begini cara mengerjakannya. Nah, kita tulis, Randi mempunyai sepotong roti. Randi memberikan kepada Alfian dan Fahmi masing-masing seperempat potong. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah diketahui diapakan? Ditanya. Bagus. Yang ditanya, perhatikan garis yang berwarna merah. Nah, ini. Jadi yang ditanyakan sisa roti Randi. Nah, anak-anak, kalau ditanya berarti kita harus menggunakan kata tanya. Kita bisa menggunakan kata berapa. Jadi, berapa sisa roti Randi? Nah, seperti itu. Bisa ya? Jadi, diketahui sudah, ditanya sudah, sekarang dijawab. Nah, kita menjawab soal cerita berdasarkan yang sudah diketahui. Randi mempunyai sepotong roti, berarti ada 1. Randi memberikan. Nah, memberikan ini bertambah apa berkurang? Kalau diberikan bertambah apa berkurang? Nah, bagus. Kalau diberikan itu berkurang. Berarti dikurangi seperempat untuk Alfian dan dikurangi seperempat lagi untuk Fahmi. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, anak-anak,
Sudah jadi ini 1 dikurangi 1/4 dikurangi 1/4. Sekarang kita hitung. Ini kan bilangan bulat, ini pecahan, ini juga pecahan. Agar mempermudah kita harus menjadikan bilangan bulat ini ke pecahan. Nah, kira-kira 1 kalau dijadikan ke pecahan biasa berapa? Ya, bagus, 1/1. Nah, jadi 1 kalau dijadikan ke pecahan biasa jadi 1/1. Kenapa, Bu, kok diubah? Nah, diubah agar sama dengan ini, Nak. Jadi memudahkan kita untuk menghitung soal. Kita lanjut, 1 jadi 1/1 dikurangi 1/4 dikurangi 1/4. Nah, anak-anak, kalau sudah seperti ini, kita lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah penyebutnya. Ini penyebutnya 1, 4, 4. Sama apa tidak penyebutnya? Oh, enggak sama. Kalau enggak sama berarti harus kita samakan. Bagus, anak-anak. Kita samakan menjadi berapa ini kira-kira? Ini 1, ini 4, 4. Kita samakan jadi berapa, Nak? Oh, disamakan jadi 4. Pinter. Nah, kira-kira ini 1 dikali berapa yang hasilnya 4? Oh, dikali 4. Pinter. Anak-anak, kalau penyebut dikalikan 4, pembilang juga dikalikan 4. Kita hitung ya. Nah, dari penyebut dulu. 1 dikalikan 4, 4. Bagus. Lanjut ke pembilang. 1 kali 4, 4 juga. Pinter. Sekarang kita langsung tulis ini, Nak. Nah, karena ini nggak cukup, Butria tulis di bawahnya ya. Nah, anak-anak, ini penyebutnya apakah sudah sama? Sudah. Kalau sudah sama, kita tulis. Nah, sekarang kita hitung. 4 kurangi 1 berapa? 3. Bagus. 3 kurangi 1? 2. Pintar. Kita tulis di sini ya. 2/4. Nah, hasilnya 2/4. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? Pinter, sama-sama dibagi 2. Kita hitung ya. 2 dibagi 2 berapa, Nak? 1. Pinter. Kemudian 4 dibagi 2. Bagus, 2. Jadi hasilnya 1/2. Nah, diketahui sudah, ditanya sudah, dijawab sudah. Berarti kurang apa? Jadi. Nah, anak-anak, untuk menulis kata jadi, kita harus memperhatikan ya kalimat ditanya. Kalau ditanyakan berapa sisa roti Randi? Nah, nanti kalau menulis jadi sisa roti Randi adalah, nah seperti itu. Jadi, nah, sisa kue tart Randi adalah 1/2. Mudah ya? Nah, anak, kita lanjut ke soal cerita kedua ya. Butria bacakan. Berat badan Tina 36 1/2. Sedangkan berat badan Vina 38 1/4. Jumlah berat badan Tina dan Vina adalah. Nah, seperti yang sudah Butria sampaikan, untuk mengerjakan soal cerita ini ada 4 tahapan. Yang pertama, diketahui, ditanya, dijawab, jadi, gitu ya. Nah, kita ke tahapan diketahui dulu. Yang diketahui apa, anak-anak? Ya, benar. Yang diketahui berat badan Tina 36 1/2, sedangkan berat badan Vina 38 1/4. Nah, sekarang lanjut ditanya. Yang ditanya apa? Ya, benar. Yang ditanya jumlah berat badan Tina dan Vina. Nah, karena ditanya, jadi kita harus menggunakan kata tanya. Berapa jumlah berat badan Tina dan Vina? Nah, seperti ini. Sekarang dijawab. Anak-anak, nah, untuk menjawab soal cerita, kita lihat dari yang diketahui dulu. Berat badan Tina 36 1/2, sedangkan berat badan Vina 38 1/4. Ditanya, berapa jumlah berat badan Tina dan Vina? Berarti diapakan ini, Nak? Ya, dijumlah. Kita jumlah ya. 36 1/2 ditambah 38 1/4. Nah, anak-anak, ini kan pecahan campuran. Nah, agar mudah kita harus menjadikan ke pecahan biasa. Bagus. Coba kita hitung ya. 36 kali 2 ditambah 1 berapa? Bagus, 73. Ini penyebutnya berapa, Nak? 2. Berarti per 2. Lanjut ya ke sebelahnya. 38 dikali 4 ditambah 1 berapa? Ya, bagus. Hasilnya 153. Per berapa ini penyebutnya?
per 4. Pinter. Anak-anak, apakah ini penyebutnya sama? Oh, berarti nggak sama. Kalau nggak sama, kita samakan ya. Kita samakan menjadi berapa ini penyebutnya? Iya, kita samakan menjadi 4. Berarti 2 dikali berapa ya yang hasilnya? 4. Pinter, dikali 2. Berarti pembilang juga dikali 2. Kita hitung ya. 73 dikali 2 berapa? Ya, hasilnya 146. 2 kali 2? 4. Pintar. Ini langsung kita tulis di sebelahnya, 153 per 4. Nah, karena ini nggak cukup, Putri tulis di bawahnya ya. Nah, anak-anak ini penyebutnya berapa? 4. Langsung kita tulis. Sekarang kita hitung, 146 ditambah 153 berapa? Ya, hasilnya 299. Sekarang kita hitung 299 dibagi 4 berapa? Ayo pakai cara Purugapit ya. Berapa hasilnya, Nak? Ya, hasilnya 74,75. Nah, diketahui sudah, ditanya sudah, dijawab sudah. Berarti yang terakhir jadi. Nah, untuk jadi ini mengambil dari kata tanya. Jumlah berat badan Tina dan Vina. Nah, jadi jumlah berat badan Tina dan Vina adalah 74,75. Seperti itu ya. Nah, sekarang Putri punya soal cerita lagi. Soal cerita yang ketiga. Akbar membawa tali yang panjangnya 1,75 meter. Kemudian tali itu dipotong 0,2 meter, 0,25 meter untuk Sekar dan 0,15 meter untuk Rafa. Nah, panjang tali yang dimiliki Akbar sekarang adalah, nah, kita ke tahap diketahui. Yang diketahui apa? Bagus, yang diketahui Akbar membawa tali yang panjangnya 1,75 meter, kemudian tali itu dipotong 0,25 meter untuk Sekar dan 0,15 meter untuk Rafa. Yang ditanya apa, Nak? Bagus, yang ditanya panjang tali yang dimiliki Akbar sekarang. Nah, kalau ditanya berarti menggunakan kata tanya. Berapa panjang tali yang dimiliki Akbar sekarang? Sekarang kita jawab. Nah, Akbar membawa tali panjangnya 1,75 meter. Kita tulis, Nak. Nah, kemudian tali itu dipotong. Kalau dipotong bertambah apa berkurang? Ya, berkurang. Berarti dikurangi 0,25 untuk Sekar, kemudian dikurangi lagi 0,15 untuk Rafa. Nah, anak-anak, ini kan pecahan desimal semua. Kita bisa menggunakan dengan cara bersusun. Kita hitung ya di sini. 1,75 dikurangi 0,25. Ingat ya, komanya harus diluruskan. Kita hitung, Nak. 5 kurangi 5 berapa? Ya, 0. Pintar. 7 kurangi 2. Bagus, 5. Ingat, tanda koma harus tetap ditulis dan diluruskan. 1 kurangi 0. 1. Pintar. Apakah ini sudah selesai? Belum. Lah ini, Nak, belum dikurangi ini. Nah, kita tulis ya hasilnya ini, kita tulis di sini. Nah, kemudian kita kurangi 0,15. Nah, jadi hasilnya sini kita tulis di sini, kemudian kurangi yang ini, Nak, 0,15. Nah, 0 kurangi 5 bisa apa enggak? Enggak bisa, berarti pinjam ya, pinjam ke sebelahnya. 0 jadi, oh iya, jangan lupa tanda komanya diluruskan ya. Kita kembali ke sini, Nak. 0 kurangi 5 bisa apa enggak? Enggak bisa, berarti bagaimana? Pinjam. Nah, berarti 0 pinjam ke 5. 0 jadi berapa? 10. Karena 5 sudah dipinjam 1, berarti sisa berapa? Bagus, sisa 4. Nah, ayo kita hitung sekarang. 10 kurangi 5. Bagus, 5. Karena 5 sudah dipinjam 1, kan sisa 4. 4 kurangi 1. Bagus, 3. Jangan lupa, koma diluruskan. Nah, 1 kurangi 0. Berapa, Nak? Bagus, 1. Nah, jadi ketemu hasilnya 1,35. Jadi panjang tali yang dimiliki Akbar adalah 1,35. Mudah ya? Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.